kewenangan polisi. Kita enggak itu. Polisi lah yang akan mengungkap. Om, sebenarnya Jody ini sopir atau kerabat bagaimana sih? Sopir. Memang sopir, benar-benar sopir. Ya, sopir. Benar-benar sopir. Dia bekerja lah pada anak saya ini dulu mungkin sebagai saya kurang pasti juga ya, mungkin dulu sebagai asisten dulu atau bagaimana, mungkin dia pokoknya udah akrab sama anak saya. Oke. Karena udah lama. Berarti bekerja sejak kapan sih mungkin Om? Asal usulnya mungkin dari pertemanan kah atau seperti apa? Pertemanan sih enggak ya, dari mana asal usulnya dulu saya kurang paham. Cuman saya waktu datang ke rumah anak saya, ini siapa? Ini dia kerja Pak, kerja sama saya. Oke. Jadi dia pakai kadang-kadang bawa mobil, kadang apa. Jadi bagi saya enggak jelas secara terperinci enggak. Cuman saya pulangkan anak saya udah dewasa, apakah mau dijadikan asisten supir, saya juga enggak begitu pasti. Cuman karena sering bawa mobil, oh supir gitu aja pikiran saya. Oke. Tapi Om itu Jody ini selama ini dekat nggak sih Om sama keluarga Om dan Jody juga? Kalau sama keluarga, sama ibu, sama saya, karena kami rumah berpisah, nggak begitu dekat. Yang dekat kan sama anak saya di sini, sama anak dan menantu saya. Tapi Om, mohon maaf, memang betul ada hubungan dengan Kak Fuji sendiri atau seperti itu? Nggak ada. Kan pemberitaannya mohon maaf ada hubungan spesial. Nggak ada. Ya setahu saya nggak ada. Dia sudah bekerja di sini selama 1 tahun atau berapa lama? Lebih kali. Mungkin dari dari keluarga sendiri, keluarga Jody sendiri, apakah ada silaturahmi ke sini atau seperti apa mungkin? Sampai sejauh ini nggak ada. Kita nggak ada di kontak, nggak ada apa ya? Nggak ada dia datang nggak ada. Tapi betul nggak sih Om, ini kan beredar juga di artikel bahwasannya Vanessa dan Bibi ini menyerahkan, mohon maaf sekali lagi, warisan seperti itu ke Jody. Itu seperti apa mungkin tanggapan? Maksudnya warisan? Bisa mencairkan asuransi yang jadi sudah disiapkan gitu, segala sesuatunya kepada Jody. Ya nggak mungkin lah. Ya nggak lah sebodoh itu ya, nggak sejauh itu lah. Masa orang kerja sejauh itu? Kan di kantornya ini yang kerja kan ada adiknya juga sebenarnya. Ya semuanya ya dihandle oleh itu, hanya mungkin bercanda atau mungkin guyonan gitu aja. Kan di kantor tuh yang atasnya kan semua kan ada adiknya yang di bawah dia si Febri. Mungkin update untuk Gala sendiri saat ini keadaannya sudah seperti apa sih Om? Kalau update segala yang terakhir sekarang ini ada sih videonya atas. Kalau mau di-update nanti bisa. Dijelaskan kondisinya aja. Kondisinya ya memarnya karena parah sepertinya, jadi belum juga sembuh sampai sekarang. Malahan saya agak ininya mungkin perlu dijahit sedikit kali ya. Dikelipis matanya. Ini di matanya nih. Jadi agak belum juga sembuh. Jadi perlu dijahit sedikit. Update pemulangannya Ya kan rencana jadi nggak bisa dipastikan. Kemarin rencana hari ini mau dipulangin. Ternyata hari ini juga nggak bisa. Besok hari Minggu nggak mungkin. Mungkin hari Senin. Tapi saya nggak bisa dipastikan. Soalnya kenapa kepingin saya ini anak ini cucu saya ini pulang, kan kalau di sana kan jauh ya. Walaupun dipegang oleh orang yang yang tepat ataupun orang yang bertanggung jawab, tapi namanya anak kecil kadang-kadang karena asing wajah itu jarang bertemu, mungkin dia akan akan kesal kurang nyaman. Nah kalau kita kan setiap saat sering bertemu, jadi ada satu ini memang orang dekat dia kan. Kalau dari dokter Om ada bilang nggak itu berapa lama bisa pulih memarnya? Memarnya itu kalau menurut perkiraan kami ya, mungkin sebagian mungkin udah ada bertanya-tanya juga kan sama yang ahli. Itu sebenarnya insya Allah bengkak itu mungkin bisa hilang. Tapi kalau dia nggak cukup makan, nggak cukup tentu perlu perawatan. Jadi kalau menurut saya, kalau saya bawa ke Jakarta, pikiran saya mungkin bisa rawat jalan. Nah, tapi sungguh pun demikian tentu harus minta keputusan dari dokter juga, kan dokter yang lebih tahu. Untuk Gala berarti lukanya dari bagian mana aja? Luka Gala ini ada di sini nih, mau melihat ya, di pelipis dan sini. yang paling parah di muka ini. Iya, muka pelipis dari sini kan yang parah. Untuk tangan juga diperban itu kenapa tuh? Lecet sedikit terus sekalian itu kan tempat infus.
Untuk Mbak Siska sendiri kan kabarnya giginya copot dan jarinya patah, betul seperti itu Mas Om? Kondisinya mungkin seperti apa Mbak Siska sendiri? Iya benar seperti itu. Cuman giginya sekarang kan lagi dalam apa penyembuhan lah, dalam penyembuhan. Tapi insya Allah mudah-mudahan tangannya juga dalam penyembuhan, nggak begitu patah, mungkin retak atau gimana, nggak begitu patah. Masih shock. Ya masih shock. Jadi insya Allah mudah-mudahan Siskanya dalam sampai hari Senin mungkin udah bisa. Apakah sudah ada komunikasi dengan Siska? Dengan Siska saya nggak berkomunikasi. Cuman yang berkomunikasi dengan Siska anak saya. Nah, apa informasi dari anak, kondisi Siska sampai hari ini seperti apa? Ya kondisi Siska sampai hari ini kondisinya sudah mulai membaik, sudah hampir pulih. Ya, kondisinya udah hampir pulih. Yang menggendong Gala itu siapa? Siska ataukah keluarga di Surabaya? Yang mana, di mana tuh? Kan ada tadi pagi saya lihat di tayangan. Ada Saya perempuan yang menggendong dia, masih muda. Hubungan sama Tom. Mas Tom sendiri yang Iya, ngurusin yang dia Gala di rumah sakit. Apa tuh? Yang Tom di Liwa. Surabaya. Ini- Tom Liwa. Gala itu kemarin muncul digendong oleh seorang perempuan muda. Apakah itu Siska ataukah itu keluarga yang dari Adiknya Surabaya? Saya nggak melihat nih tuh tayangannya di TV. Kalau saya melihat baru bisa saya jawab. Soalnya kebetulan IndiHome saya lagi rusak ini. Jadi saya nggak bisa, ini sejak pagi tadi nggak bisa lihat. Berarti Om pada saat kecelakaan sebelum keluarga datang dari Jakarta itu Gala dipegang sama siapa? Apa keluarga siapa yang Crazy Rich Surabaya itu atau siapa? Keluarga yang di Surabaya itu apa ya, boleh dibilang temannya si Baby. Berarti Teman temannya. bisnis Baby. Tapi orang yang Tom Liwa. tepat. Berarti orang yang tepat. Nah, Orang dia yang kan tepat dan dekat sangat dengan Baby. Oke, nah kemarin dia juga ada sempat posting di Instagram story kalau dia bilang kesejahteraan Gala tuh bakal dia ikut tanggung jawab. Apa itu udah ada komunikasi sama Om atau tanggapan dari Om sendiri? Dia sudah ada bukan tanggapannya, dia memang ada kontak ke saya. Dia akan datang menemui saya. Bagaimana apa niat rencananya saya kan belum tahu. Tapi orangnya sangat boleh saya bilang sangat teman Baby ini sangat orang baik. Berarti komunikasinya bakal datang ke sini Om. Dia bakal datang ke sini, dia orang baik. Kalau menurut yang saya dengar ngomong sama saya lewat HP, ini orang baik. Berarti ada Saya nggak begitu kenal, karena yang kenal cuma si Baby. Cuman dari bicaranya sama saya, orangnya benar-benar orang orang mulia lah menurut saya. Kenapa ya? Begitu dia perhatian kepada anak saya, kepada cucu saya, dan saya latar belakangnya Allah alam saya nggak tahu. Kan si Baby yang sering ke Surabaya. Berarti ada kemungkinan mengantarkan juga bareng sama Fuji dan Fadli juga. Itu Allah alam, saya nggak pasti. Tapi yang jelas tadi dia ngomong saya akan datang ke Jakarta. Ya tentu dia datang dengan saya. Ya berarti ya benar-benar mulia orangnya. Itu pikiran saya dalam hati saya kan begitu. Saya nggak kenal siapa dia, bukanlah saudara kan begitu ya. Itu aja penilaian saya secara pribadi. Pembicaraan masa depan Gala mungkin ke depannya akan seperti apa nanti di Rawal siapa sudah ada pembicaraan di situ atau seperti apa? Otomatis yang merawat tentu kami sekeluarga, saya dengan keluarga saya. Mungkin ketika kemarin Puji sama Fadli ke sana menjenguk Gala, masih suka manggil-manggil mami papinya nggak sih Gala? Ya memang ya, soalnya ya namanya anak dekat dengan orang tua ya memang itu yang sangat mengharukan sekali bagi saya. Jadi tapi alhamdulillah dengan anak saya yang paling kecil yang si Putri juga sama Fadli juga dia dekat, alhamdulillah agak terhandle sedikit. Tapi namun keluh kesahnya itu ingin ketemu papanya sama mamanya itu selalu ada. Itu yang sangat menyentuh di hati saya. Berarti sejauh ini baik keluarga Siska maupun keluarga Jody belum ada membuka komunikasi dengan Om? Sampai sejauh ini belum. Mungkin balik lagi ke suster tersebut sudah ikut ke keluarga Vanessa dan Bibi itu mungkin berapa lama? Apa Om tahu pernah melihat juga atau seperti apa? Mbak Siska. Udah sering saya sini. Cuman berapa lama itu saya nggak begitu pasti juga ya. Tapi udah lama juga, artinya dia udah kenal banget juga sama bapak sama ibu, udah akrab juga. Tapi berapa lama saya nggak begitu memperhatikan. Karena selama ini karena rumah tangga anak ini kalau menurut dia baik, saya lihat orang baik, saya nggak selalu mempertanyakan. Terlalu jauh kita itu kan kurang pas juga kan. Jadi tidak ada masalah.
Tapi memang kalau kemana-mana tuh Siska selalu ikut, kalau misalnya pergi keluar kota atau misalnya perginya ada deket aja gitu Siska. Enggak. Kalau enggak Siska ikut, kan ada satu lagi. Nah, jadi gantian, Mbak Ida. Kalau enggak Siska, Mbak Ida. Jadi kemarin kebetulan Siska. Om, waktu Vanessa Angel sendiri di penjara, dia kan sempat memberikan dasternya untuk supaya biar Gala sendiri tenang gitu kan. Apakah saat ini juga baju-bajunya Angel sendiri tidak akan tetap untuk simpan gitu untuk Gala untuk mengingat bagaimana? Ya kalau untuk saat sekarang tentu akan berbeda daripada cara yang lama. Maksud saya berbeda itu, kalau dulu harapan untuk bertemu kan ada. Kalau kita tanamkan sikap itu, harapan itu sekarang kan sudah pupus. Kita tentu menukar triknya sekarang agar dia tidak terlalu terhanyut dengan ya orang tuanya yang sudah tidak bisa dia ingat lagi. Namun hal ini tentu dia akan tahu sendiri. Jadi kita coba secara pelan-pelan bagaimana dia bisa dekat dengan kita, bagaimana dia dekat dengan omanya, dan omanya nanti bisa menjaga dan membesarkan dia. Om, 2 hari kepergiannya apa sudah ada mungkin ada seperti apa? Mungkin karena situasi lagi berduka, orang lagi ramai datang, ya, keluarga lebih banyak di sini. Mimpi mungkin karena tidur kita masih kurang kan, boleh dibilang saya sendiri juga kurang tidur. Tapi yang jelas bukannya mimpi, malah setiap malam saya sendiri nggak pernah tidur kali ya, katakan nggak pernah tidur. Hayalan ini tentang anak ini selalu bikin kita nggak karuan-karuan ya, kayak saya nggak karuan-karuan. Jadi malah untuk menghandle pikiran saya aja tuh, untuk menekan pikiran saya tentang anak saya ini sekarang ini sangatlah sulit. Entah itu mimpi, kadang-kadang mimpi dengan hayalan, dengan pandang kepada anak ini udah nggak bisa saya bedakan sekarang. Karena anak ini dekat banget sama saya. Dan para wartawan juga bisa lihat kan, anak ini sekarang kan lagi, kalau pikiran saya lagi sehat-sehatnya kita lihat di TV. Lagi ceria-cerianya, baik sama istrinya, baik sama anaknya, baik dia dalam bikin konten, lagi anak selucu-lucunya dengan umur 31 tahun. Kalian bisa bayangkan ya, saya sendiri berasal dari keluarga kan bukan dari dunia entertainment kayak dia ya. Sekarang udah ada anak saya tampil kemarin ya, kan satu kebanggaan tersendiri juga bagi saya ya. Apalagi dia itu benar lah ya, lucu ya. Kita kan lucu juga ya, satu mengembirakan bagi saya. Nah sekarang plak hilang, gimana kesedihan yang saya rasakan, tak bisa lah saya bayangkan saat sekarang. Tapi mudah-mudahan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik gitu aja. Ibu sendiri mungkin sudah tegar, kan di sini juga tadi tidak bisa ikut wawancara bersama gitu, karena kan kondisi masih belum siap. Kalau berbicara soal ibu, sebenarnya tegarnya ditegarkan aja. Dia nggak tegar sampai sekarang. Makanya tadi minta wawancara kan, dia nggak berani dia kan. Dia sebenarnya nggak tegar. Dia bicara aja orang masalah Pebi, dia nangis. Jadi memang belum ada ketegaran itu di dia. Ini yang saya sangat membeban juga sampai sekarang. Dia selalu lihat, mencari-cari kertas atau apa, ketemu foto Pebi dia nangis. Begini nangis. Jadi sampai kapan entah, saya belum pasti ya. Tapi mudah-mudahan ini cepat berlalu ya. Dengan adanya tamu keluarga yang datang, dengan bicara-bicara yang lain, sehingga pikirnya hilang. Tapi kalau sudah nggak ada orang, dia selalu lihat kain, lihat pakaian, ya dia selalu hanya tangis yang bisa. Jadi saya takut nanti kemana perginya kan begitu ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan dia dapat petunjuk lebih cepat. Mungkin barang apa sih Om yang mengingatkan gitu? Apa aja di atas rumah, misalnya kainnya, apakah itu celananya, baju, apa aja, sandalnya, pokoknya semuanya. Kan ini kan rumah dia ya, artinya barang-barang semua kan dia punya. Jadi apa aja namanya, mamanya itu menyaksikan bahwa dia memakai barang itu. Dia pakai sepeda umpamanya, dia pakai alat olahraga ini, dia mengangkat ini, dia menyodorkan ini, apa saja itu udah pernah dijalankan terhadap mamanya. Jadi sekarang mamanya, dia ketemu alat ini, kelihatan anaknya megang ini, dilihat ini, kelihatan anaknya megang ini. Jadi dia tangis selalu. Jadi dalam menyapu rumah aja dia nangis. Susah kita jadi. Kenapa? Karena yang disapu itu kadang-kadang sepatunya Pebi, sandalnya Pebi, jaketnya Pebi. Jadi susah. Om, maaf menyinggung lagi soal Jody. Kan tadi belum ada itikat untuk komunikasi ke keluarga Om.
untuk kedepannya dari pihak keluarga akan menjalin komunikasi untuk mencoba berkomunikasi dengan Jody kembali atau diserahkan semuanya ke polisi? Kalau melihat dari seperti yang saya ceritakan beberapa lama ini, kalau melihat dari kejadian tabrakan, resiko yang ditimbulkan, ada suatu kejengkelan sendiri dari pribadi saya ya, pribadi saya. Tapi kebenarannya alam hanya polisi hasil penyelidikan. Jadi saya maunya memang terhadap Jody ini hukum ini memang ditegakkan. Kalau memang dia bersalah, ya hukum dia. Itu mau saya. Agar sebagai contoh juga bagi untuk driver yang lain, agar jangan wena-wena dan semaunya aja membawa mobil kalau ada orang penumpang di atas mobil. Jadi keselamatan penumpang dan apalagi bos kita ya atasan kita di atas mobil. Jadi seorang driver itu harus berpikir 2 kali dan harus berhati-hati demi keselamatan nyawa ya. Ini kan nyawa. Jadi di sini ada satu kelalaian yang dilakukan oleh Jody. Maunya itu menurut saya ya, maunya saya ini diungkap oleh polisi. Kalau memang si Jody mempunyai suatu sikap kelalaian ataupun kealpaan, ya tolong dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak menjadi bumerang untuk yang lain gitu. Jadi intinya sebelum ada keputusan polisi, Om akan ngikutin dulu alurnya? Iya. Atau mau mencoba komunikasi lagi lebih lanjut dengan Jody? Enggak, saya mengikuti alurnya sekarang. Alurnya bagaimana tindakan polisi. Kalau seandainya nanti persoalannya diam, saya tentu akan bertanya bagaimana ini masalah kan gitu. Karena bagi saya ya kan tahulah anak saya sampai begitu kejadian sama menantu saya. Kalau saya menyimpulkan karena belum ada keputusan polisi, tentu kesimpulan saya kelalaian seorang driver kan gitu ya. Nah, kalau memang tidak kelalaian driver, kalau polisi sudah mengumumkan, nah berarti tidak kelalaian polisi, ya bagi saya tidak ada masalah, sudah gitu aja. Ada upaya untuk diselesaikan secara keluarga? Artinya didamaikan gitu? Kalau misalnya ada tanggapan seperti itu gitu? Oh, enggak ada. Keluarganya enggak ada tanggapan, enggak ada berbicara sama kita. Nah, jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, saya maunya hukum berjalan. Hukum berjalan. Gitu. Jadi saat ini juga keluarga belum datang ke rumah ini untuk ikut tahlilan atau Enggak ada. komunikasi sendiri? Enggak ada cerita, enggak ada. Alasannya kenapa Om? Apakah Alhamdulillah saya enggak tahu. Menyayangkan itu misalnya. Dibilang menyayangkan, enggak juga bagi saya sih. Kenapa dibilang enggak? Jangan-jangan dia udah tahu masalahnya kerja si Jody. Malu. Kan malu kan? Kalau kita berpikir pendek ya, saya berpikiran pendek kita kami sekarang berpikir pendek, berpikir bodohnya sekarang. Kalau benar kecepatan yang ada di TV, kan ada disiarankan berapa tuh? 100 berapa kecepatannya? 100 lebih. 100 lebih. 100 lebih sekitar. Kalau benar kecepatan itu yang ada di TV, itu secara akal ya boleh dibilang kita tidak mikirkan orang lain, kita keselamatan orang yang beri kita belanja gimana ya? Gimana loh tak cara berpikir kita ya? Saya aja di sini wartawan menunggu saya, sebenarnya saya udah capek ini, tidak tidur malam apa, tapi demi di situ kebutuhan berita kebenaran ini saya ungkap juga kan. Padahal tadi saya mau tidur sebenarnya, belum tidur sebenarnya. Ya kita saling membutuhkan, saling ketergantungan kita. Jadi dia seharusnya memikirkan keselamatan orang. Jangan demi konten, demi apa, majikan kita, bos kita, anak bos kita, tidak dipikirkan. Nahan diri sedikit gitu. Kalau nggak patah-patah begitu, oke lah, tidak ada masalah bagi saya. Tapi maaf ada keinginan terakhir, mungkin ada subsidi apa kok anak ke mama mungkin. Oh, sekarang kan mama dikasih itu gelang kalau om sendiri mungkin atau keluarga yang lain. Kalau saya sih, kalau sama anak saya ini sering saya dikasih. Cuman saya sebenarnya nggak begitu meminta yang dikasih itu. Maksudnya gini, kadang kalau saya pergi olahraga, dia lihat jaket bapaknya udah apa, dia besoknya tuh malah yang sepanesanya ngasih jaket mahal lagi, yang bermerek lagi. Saya nggak mau sebenarnya. Kenapa? Saya yang penting kalian tuh senang, bahagia, aman, damai itu dulu. Nah, bagi saya sejauh ini untuk makan, untuk belanja masih bisa saya, gitu pikiran saya. Tapi karena menantu ini tidak tahu ya sikapnya memang begitu perhatian, nah, sehingga saya juga kadang dibeli baju. Aduh, saya nggak enak pakai baju begini. Kok dibeliin, pakai nggak apa-apa. Akhirnya saya merasa terharu juga kan gitu. Nah, simpan aja duit kalian. Ya namanya selaku orang tua, paling ajarin tetap begitu. Berhemat, simpan duit. Nah, papa belum butuh, apa masih bisa berusaha kan gitu. Nah kemarin seperti saya bilang dibelikan mamanya hadiah ulang tahun. Saya juga kaget nilainya nggak tanggung kan itu
Sementara dia masih kan baru berumah tangga 2 tahun dia jalan rumah tangga. Nah, itu. Jadi sikap saya begitu. Mungkin para wartawan kan udah berapa hari di sini kan melihat saya apa gitu. Melihat begitu banyak antusias masyarakat mendoakan sampai mengatakan ke ya seperti apa kebaikannya mulai banyak terungkap dan terbuka gitu untuk orang yang Iya, makanya kadang kalau saya bercerita saja mungkin orang nggak percaya. Ini anak luar biasa ini. Anak saya sejak kecil. Dia tidak mau menyusahkan orang, tidak mau merugikan orang, tidak mau menganiaya orang. Itu setahu saya ya, dan saya tahu sikap pribadinya. Kalau nggak percaya boleh ditanya itu teman-temannya. Ya temannya datang semua kan? Ada nggak dendam? Nggak ada. Jadi semuanya dia anak ini anak baik, orang baik ya anak saya ini. Makanya kami sekeluarga sangat berani. Keluarga saya baik di kampung, di Pekanbaru itu karena mereka sangat berani. Kenapa? Sikap anak ini amat baik. Kenapa dipanggil cepat? Nah itulah Tuhan yang menentukan. Tapi untuk komunikasi dengan Om Dodi bapaknya Vanessa sudah bagaimana untuk komunikasi sama bapaknya Vanessa Angel? Maksudnya untuk dengan bapaknya Iya, ya. Dengan bapaknya Vanessa sih seperti nggak ada masalah, kita dengan bapak Vanessa nggak ada masalah. Bapak Vanessa kan masih di sini kan baru tadi pagi dia pulang, mungkin nanti sore dia akan datang lagi, kan kita akan tahlilan selama 3 malam. 3 malam. Sejauh ini kita baik-baik aja. Ya mungkin suasananya masih dalam berduka. Kita belum ada baca ini, baca itu. Ya apalah yang mau dibaca kan. Semuanya kan toh akan berjalan aja sebagaimana mestinya. Kita tetap aja di jalur koridor yang benar, aturan main. Tinggal lagi. Om Faisal, makasih banyak ya Om. Makasih ya. Ya sama-sama. Saya juga minta maaf pada wartawan kadang-kadang ya